kematian tuh ada 2 tempat, tapi kalau menurut itu Pak Bambang kan bukan 2 tempat. Kalau ikut Tuhan masuk surga, kalau nggak ikut Tuhan kehilangan kasih gitu. Tapi kalau menurut gambar Hades itu kan neraka, Pak. Berarti kalau memang semuanya itu kan bangsa kan besar. Nggak ikut Tuhan semua masuk neraka semua ya, Pak ya? Ya, Bu Lia. Gimana yang lain Bapak Ibu? Silakan. Jadi intinya apa, Bu? Masuk, kan ada 2 tempat saja ya, surga atau neraka gitu ya? Iya. Ya, gitu ya. Jadi kalau orang Katolik masih nyembah ada atas penantian apa-apa macam-macam. Kalau menurut kita kan cuma surga neraka, tapi kalau Pak Bambing bilang bukan neraka, tapi tidak ada kasih, tidak ada roh Tuhan gitu loh. Iya, iya. Jadi Oke, semuanya makasih. nggak ikut Tuhan dan Ya, ya, ya. Mestinya Bu Lia tanyanya yang Senin kemarin ya, Bu ya. ya Oke. sudah dia ngomong gitu, Pak Yusak gitu. Iya, Ngomong kemarin nggak ya. ada kasih, nggak ada terus, ya saya diam aja sudah. Oh, harusnya ditanyakan kemarin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, memang urusan surga, urusan neraka itu kan ya bukan urusan kita ya sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Bukan urusan kita. Maksudnya kita yang menentukan surga atau neraka. Tapi kita kan percaya kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Nah, kata Alkitab apa? Nah, itu yang penting, Saudara. Alkitab yang kita yakini, yang kita percayai itu ngomong apa, Saudara? Nah, besok Senin saya mau bicara tentang surga. Ya, karena ada yang ngomong, Pak kok neraka melulu, lalu surganya kapan? Ya, akhirnya ya sudah besok satu sesi saya ambil, karena Senin depannya tanggal 8 ada dosen lain, Bapak Ibu, lalu 2 Senin berikutnya di Februari Senin ketiga dan keempat ada dosen lain lagi, Bapak Ibu. Jadi yang satu ini saya ambil ya sudah khusus bahas tentang neraka. Ayo kita lihat ya, apa yang dikatakan Alkitab. Di dalam Injil Yohanes, nah ini jawabannya Ibu ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Ya, di situ dikatakan Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Ya, dikatakan Yohanes 5 ayat yang ke-24. Saya baca ya. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang, konteksnya saat itu ya. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini salah satu ayat. Ayat-ayat yang lain itu sangat banyak, Bapak Ibu. Jadi intinya kita percaya kepada Kristus, ya, kepada Allah Alkitab yang tadi sudah dijelaskan, Bapak Ibu, yaitu beberapa ya, hanya ada 5, padahal masih banyak, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan kita tidak akan mengalami maut. Karena apa? Sudah pindah dari maut, ya, dari kematian, dari hukuman itu kepada hidup, ya, kehidupan yang kekal, ya, bersama dengan Tuhan, kan gitu. Ya itu aja yang kita pegang. Nah, persoalan orang lain itu kan kita nggak tahu, saudara. Ya, yang penting kita mengajarkan untuk percaya kepada Kristus, kan gitu. Nah, itu yang dikatakan Alkitab berulang kali. Ya, ya semua orang mengatakan, mengklaim ada kebenaran, ada keunikannya dari setiap ajaran yang dianut. Itu memang iya. Tapi karena kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan, ya kita percaya Alkitab mengajarkan seperti itu, ya sudah, saudara. Ya jadi kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Tadi saya sudah jelaskan kenapa kok kita dipindahkan, kok tidak mengalami maut. Karena mautnya itu sudah ditanggungkan di atas Kristus. Ya, dia mau mati di atas kayu salib. Jadi ditanggung oleh Kristus. Ya, ini loh keunikannya, Bapak Ibu, yang kita boleh percaya. Jadi itu, Bu,
Jadi bersama dengan Tuhan selamanya, ya itu ya, hidup selamanya. Yang satu lagi kematian atau kebinasaan selamanya. Nah itu yang dikatakan Alkitab begitu, Ibu. Gimana, Bu Lia? Nah mungkin yang lain bisa menambahkan, Bapak Ibu Saudara. Ya Pak, tahu sih, cuman kasihnya Tuhan itu kok cuman kita tok, lainnya kok nggak dikasih, cuman dikasih di dunia tok. Gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Kasihnya kok untuk Iya. kita saja gitu? Iya. Yang percaya maksudnya gitu. Nah, Yohanes 3:16 bunyinya Terus gimana, Bu? Kalau orang tua kita dulu kan yang belum percaya, tapi nggak tahu itu masuk surga apa enggak ya nggak tahu kita juga kan belum percaya. Dulu kan firman Tuhan belum disiarkan banyak orang seperti sekarang, Pak. Itu gimana? Saya juga nggak tahu sih. Gitu, Pak. Jadi saya kalau memikirkan orang tuanya saya tuh meninggal dulu belum percaya. Nanti gimana? Pikiran saya kan banyak juga. Memang saya percaya Tuhan Yesus itu penyembuh, apa tuh mujizat terjadi. Kalau ikut Tuhan beri kemuliaan Tuhan bersama Tuhan itu percaya. Memang saya kan melayani seperti Bapak sih. Cuman saya itu masih ya apa? Papaku ya apa nanti, mamaku ya apa kok belum percaya gitu loh Pak. Jawabannya ini sudah meninggal dulu tuh gimana gitu loh. Oke, ya terima kasih Bu. Pertanyaan yang Jadi bagus saya sekali ya ya. memikirkan seperti itu. Ya, saya juga memikirkan Iya. opa oma saya. Iya toh, opa Nah, oma ya itu, saya. Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu juga yang lain, orang tua atau opa oma yang dulu belum percaya Yesus itu bagaimana? Betul, ini pertanyaan yang bagus sekali. Terus, apakah kita ini, saudara, susah langsung kita berpikir, waduh, semua ini mengalami kebinasaan ya, karena mereka semua kan belum percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, satu prinsip Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu menghukum sesuai dengan apa, Bapak Ibu? Ya, pengetahuan yang dimiliki pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Kalau seandainya dia tidak tahu atau belum tahu, apa Allah itu serta-merta langsung menghukum, Bapak Ibu? Nah, itu yang harus direnungkan. Ya, itu, Pak. Ya. Oke, lalu yang kedua, ya, mereka ini kan istilahnya apa? Nggak mendengar Kristus. Kenapa kok sampai nggak mendengar tentang Kristus? Jawabannya, karena tidak ada yang memberitakannya atau yang mengajarkannya. Iya. Nah, orang-orang pada masa itu nggak ada yang mengajarkannya, sehingga bagaimana bisa dengar? Nah, kalau seandainya tidak dengar dan akhirnya tidak tahu, Bapak Ibu, apa Allah itu serta-merta langsung menghukum? Ayo coba kita lihat ya di Alkitab ya, ada jawabannya enggak? Oke, makasih Bu Lia. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya harap setelah mendengar ini jangan susah lagi ya. Coba Roma. Nah, ini ayat yang selalu dipegang. Roma pasal 2 ayat yang ke 14 15. Ya. Roma pasal 2 ya ayat 14 dan 15. 11 ya. Ayat 14, Bu. Roma 2 ayat 14 dan 15. Bunyinya begini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, artinya hukum di Taurat di sini adalah hukum atau peraturan. Jadi, kalau kita lihat di situ apabila bangsa-bangsa lain, nah ini ya, yang melakukan ya segala sesuatu sesuai dengan apa dikatakan isi hati ya. Jadi seolah-olah
hukum atau peraturan itu tertulis di dalam hati nurani masing-masing. Jadi contoh yang sederhana begini, walaupun orang itu ya katakanlah apa, ateis katakanlah, nggak percaya bahwa Allah itu ada, tapi orang yang seperti itu akan menyadari kalau membunuh itu salah. Benar kan? Akhirnya orang-orang itu nggak mau bunuh kan? Ya ini contoh ya, walaupun ada yang membunuh Bapak Ibu ya, tapi yang istilahnya kalau melihat kejahatan, pembunuhan, kan dia tahu kalau itu salah. Harusnya tidak boleh dilakukan, benar kan? Jadi istilahnya punya hukum, peraturan hati nurani. Hukum moral, hukum etika. Nah itu seolah hukum itu tertulis di dalam hati, tadi kata Alkitab. Nah akhirnya orang-orang yang seperti ini kan tidak melakukan. Nah sekarang sama, orang tua kita yang terdahulu ya, pasti punya apa istilahnya aturan, ya pasti mengerti kan, nggak boleh jahat sama orang, nggak boleh nipu, ya nggak boleh apa, saudara ya, membunuh atau mencuri dan lain sebagainya. Pasti dia tahu, pasti sadar itu. Nah Tuhan akan menghakimi berdasarkan apa? Yaitu hukum hati nuraninya. Gitu Bu, itu yang berlaku di situ. Nah, jadi berarti kita masih kasih dari Tuhan ya, Pak? Iya, ya. Jadi nanti Tuhan yang akan memberi apa istilahnya keadilan, ya toh, sesuai dengan itu. Nah, jadi anggaplah itu orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang Kristus. Nah, seperti kita di apa istilahnya negara yang sudah modern, kan masih ada suku-suku bangsa yang masih apa primitif toh. Iya. Betul loh, kalau kita nonton acara di TV, yaitu ya Discovery Channel dan lain sebagainya, itu masih ada, walah kita semua pakai baju, mereka masih ada yang belum pakai baju. Hidupnya di hutan, jauh loh coba. Saudara. Ya kadang-kadang, aduh siapa ya yang pergi ke sana? Ini aku utuslah dia, mungkin gitu ya. Harusnya ini aku utuslah aku kan gitu, saudara. Masih banyak. Nah kalau mereka ini ya toh meninggal. Terus bagaimana? Ya akan dihakimi berdasarkan pengetahuannya. Ya kan? Hukum yang seolah-olah tertulis di dalam hatinya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi, nah kalau konteks sekarang ya Tuhan beri kesempatan pada kita untuk memberitakan Kristus, ya kita beritakan Kristus kan begitu. Nah, jadi sudah nggak usah susah lagi Bu Lia ya. Karena yang lain juga saya pernah ditanya. Bahkan nah ini Bapak Ibu, hati-hati. Ada orang yang waktu itu omanya meninggal, belum di dalam Tuhan. Ya sudah tua Bapak Ibu, karena cucunya ini seumuran dengan saya, umur 50-an tahun. Jadi omanya kan tua sekali ya, 90 tahun umurnya kalau nggak salah, saudara. Lalu ada orang gereja yang hilang suaranya. Iya betul, sebentar. Ya sudah ya Bu ya. Ya, nah lalu ada orang gereja yang datang ke rumah duka Bapak Ibu. Lalu tanya sama cucunya ini, loh itu omamu belum di dalam Tuhan ya? Belum, kan kepercayaannya nenek moyang orang tua. Waduh, kamu nggak sempat menginjili atau berita Yesus ya? Ya enggak, wong nggak tinggal jadi satu dengan saya, katanya gitu ya sama cucunya ini. Wah, masuk neraka ya, binasa ya. Loh, ini aneh nih. Ini orang Kristen harusnya datang ke sana itu untuk apa? Ke rumah duka tujuannya untuk apa? Memberi penghiburan dan sukacita, kekuatan kan gitu. Tapi justru ini melemahkan, ya, membuat susah. Nah akhirnya cucunya ini ikut kelas saya, lalu dia tanya, dia marah, saudara, marah bener sama orang Kristen ini, saudara. Nah ini loh kadang-kadang tidak berhikmat. Dia nggak melihat Roma pasal 2 ayat 14 dan ayat 15 tadi. Ya, dia nggak melihat itu. Ya, jadi kalau kita lihat itu anggaplah orang-orang yang dikatakan apa? Memiliki hukum yang digambarkan tertulis di dalam hatinya. Jadi dia melakukan berdasarkan apa? Suara hati nuraninya. Itu sama seperti orang-orang pada zaman Nuh kan, sebelum ada hukum, saudara. Jadi berdasarkan apa? Hati nurani. Tapi lihat di Kejadian pasal 6.
Makanya Tuhan marah menghukum orang-orang pada zaman Adam itu ya, akhirnya Nuh dan keluarganya yang selamat karena dikatakan apa? Tuhan melihat apa? Kejahatan mereka, keinginan, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi lihat ya, satu sisi ya ada hukum peraturan di dalam hatinya yang harus melakukan yang baik, yang benar, tapi satu sisi di dalam hatinya melakukan apa? Yang namanya kejahatan, memikirkan kejahatan. Nah, itulah kondisi orang berdosa di situ, ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat. Makanya, saudara, kita lihat aja di Roma pasal 2 itu. Jadi orang-orang sebelum kita bagaimana itu ya? Ya sudah, berdasarkan Roma 2, 14, 15, Tuhan akan menghakimi berdasarkan apa? Pengetahuannya sampai di mana. Ya, kalau dia tidak tahu, ya sebatas itulah, saudara. Tapi kalau sudah tahu tapi melanggar, nah Tuhan akan menuntut itu. Ya sederhananya kita yang ikut kelas sudah ngerti pelajaran, ya tapi hidup kita tidak sesuai dengan firman, ya Tuhan tidak akan maklum lagi, saudara. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Kalau saya ngajar di kelas hamba Tuhan ya, Bapak Ibu, sudah belajar cara menafsir ayat Alkitab, cara berkhotbah yang baik. Tapi kalau tetap nafsirnya salah, saudara, padahal dia sudah tahu salah, nah Tuhan akan menghukum berdasarkan apa? Yaitu tadi. Tapi kalau sebelum ikut kelas nggak tahu khotbahku salah atau benar ya Tuhan maklum ya, tanda petik ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena pengetahuannya sampai di situ. Tapi kalau sudah ngerti nggak berubah, ya Tuhan akan murka. Nah sederhananya begitu. Ya mungkin yang lain ada yang menanggapi. Puji Tuhan. Nah, ini ada Pak Agus. Pak Tim, makasih Pak Tim. Nah, itu ya, Bu Lia. Silakan ya, yang lain. Pak Tim, ya, Pak Indrawan. Saya mau tanya. Pak Tim tadi lah ngomong mengenai hati nurani, kalau itu mereka belum mendengarkan firman Tuhan ya. Lalu mereka kemungkinan Tuhan bisa mengampuni. Nah, misalnya Pak Tim, ada anak dia lahir, dia langsung dimasukkan di suatu sekolah atau suatu perguruan yang tidak ada pengabaran Injil di sana, ya memang dijauhkan dari pengabaran Injil. Apakah nantinya mereka itu kalau mati tetap menggunakan hati nurani, Pak? Gitu. Zaman modern sekarang bisa, Pak. Orang bisa diabaikan tidak mendengarkan firman Tuhan ada. Tetapi kalau memang sudah mendengarkan, mungkin Bapak ini lain lagi ya. Tapi kalau tidak didengarkan, dijauhkan gitu. Bagaimana dengan orang seperti itu, Pak? Ya, makasih. Yang lain mau menjawab dulu, boleh Bapak Ibu, silakan. Ya, gimana ini? Yang dari Pak Indrawan. Pagi. Ya, Pak Sarip, silakan Pak. Menarik tanya Pak Indrawan ini. Balik tanya. Ya, silakan Pak. Tapi menurut saya Pak Indrawan, memang kita nggak bisa kita bilang, oh ini kasarnya yang ikut Tuhan agama Kristen aja. Menurut saya kita tidak bisa membayangkan kasih Tuhan di luar nalar kita. Banyak yang bukan orang Kristen. Saya kasih contoh yang sederhana aja. 3 orang Majus. Dari mana itu? Itu contoh yang sederhana. Itu yang siapa ya? Bukan orang Kristen, bukan nggak tahu Yesus, tapi datang dengan luar biasa. Jadi kalau kita bicara ini, tidak bisa kita pikirkan dengan nalar kita. Jadi di Alkitab pun juga sudah disebutkan, biarpun dia bukan orang Yahudi, di dalam hatinya ada hukum Taurat segala. Jadi banyak contoh-contoh bisa lihat. Jadi saya persis waktu membaca 3 orang Majus itu ingat waktu Pak Indrawan pernah tanya dulu. Oh ini kira-kira salah satu jawaban ini. Ya memang jangkauan pikiran kita nggak bisa membayangkan ke mereka. Memang dari dulu tuh pergumulan saya tanya itu orang nggak pernah dengar atau dengar sepintas atau apa macam-macam lah. Jadi tidak bisa terbayangkan oleh kita. Tapi saya punya keyakinan kalau Tuhan Maha Kasih itu pasti ada yang kita nggak bisa, banyak yang nggak bisa pikirkan lah kita.
Itu aja. Ya, makasih, Makasih. Pak Sarip. Ya, jadi ini yang kedua jawabannya. Yang Pak Sarip sampaikan ya, Bapak Ibu, Tuhan itu Maha Kuasa, punya banyak cara. Ya toh, punya banyak cara. Tapi yang kelihatan, Bapak Ibu, ya karena anak, ya tanggung jawab orang tua. Tadi diceritakan Pak Indrawan, orang tuanya sudah di dalam Tuhan apa belum ya? Apalagi zaman modern sekarang kan zaman internet, Bapak Ibu ya. Sekarang mudah loh. Ya toh? Sekarang sangat mudah, kita kontak orang itu sangat mudah. Kalau zaman dulu memang harus melalui audio, melalui suara. Tapi kan sekarang bisa melalui tulisan, Bapak Ibu. Iya kan? Melalui tulisan-tulisan. Ya, persoalan dibaca serius apa tidak, sambil lalu apa tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyebarkan. Dan yang ketiga yang penting, Allah Maha Kuasa punya banyak cara. Ada Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, Yohanes 14, apa? Menginsafkan orang akan dosa, menyadarkan orang akan dosa. Orang bisa mendengar, melihat, saudara, apalagi konteks kita melalui YouTube, lah. Ini juga saya rekam masuk YouTube, Bapak Ibu ya. Supaya orang juga yang mau mendengar, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bisa berkarya, lalu bisa membuat orang itu berbalik dan bertobat. Betul, orang Majus karena bintang. Ya kan? Karena bintang akhirnya menemui Yesus, bertemu Yesus, dan kita mengatakan apa? Menyembah Yesus kan? Di Matius pasal 2 itu menyembah Yesus. Loh, padahal orang Majus itu raja-raja semua loh, saudara. Tapi raja mau menyembah. Lah ini kan aneh. Biasanya raja kan disembah. Tapi waktu orang Majus, raja menyembah. Berarti secara tidak langsung mengakui Yesus yang adalah raja, di atas rajanya apa? Penguasa yang berkuasa langit dan bumi. Kan begitu, yaitu Tuhan atau Allah. Nah, seperti itu Pak Indrawan. Kalau itu anak kita dan kita sudah percaya Tuhan, ya tanggung jawab kita Pak, sebagai orang tua. Yang Pak Bambang sudah sampaikan ya minggu lalu ya, pendidikan di dalam keluarga. Nah, itu panggilan Tuhan terhadap kita seperti itu, Pak Indrawan. Ya, silakan Pak, bisa menanggapi. Ya, memang betul Pak. Tapi maksud saya, kalau memang papanya atau keluarganya, orang tuanya sudah pernah menerima Injil, mungkin kalau dia menjauhkan, mungkin tanggung jawab daripada orang tuanya. Tapi kadang-kadang lah ada ajaran yang memangnya sudah anak lahir ini sudah jangan didengarkan dah firman Tuhan, dijauhkan gitu. Tadi Pak Tim ngomong itu kedaulatan dia. Tetapi saya rasa kalau gitulah jalan ke surga lah, ada beberapa jalan gitu Pak ya, gitu. Oh. Kalau tadi mungkin tanggung jawabnya jangan dilupakan Pak. Tanggung jawabnya orang tua atau yang bersangkutan. Kan seperti itu. Maksudnya gimana Pak? Ya, maksud saya kadang gini Pak ya, kadang seperti tadi Pak Sarip ngomong, ada ajaran yang menyerupai ajaran yang baik gitu. Terus dia ngomong kemungkinan Tuhan berdaulat bisa selamat gitu loh Pak. Istilahnya bisa diterima gitu loh ya. Bagaimana ajaran seperti itulah kadang-kadang kita bisa ragu Pak ya, bisa ragu gitu loh. Bisa ragu, oh berarti bisa dengan ajaran seperti ini kita berbuat apa, akhirnya bisa menuju ke surga atau selamat gitu loh. Tetapi kalau di Tuhan Yesus, barang siapa yang tidak lahir baru, tidak mungkin akan selamat, begitu Pak Tim. Nah, bagaimana dengan dia kalau belum lahir baru, dia dinyatakan selamat, begitu. Ya, begitu aja lah Pak Tim. Oke, ya, makasih. Silakan yang lain Bapak Ibu. Mungkin ini Pak Hendrawan, mungkin bukan banyak jalan ya Pak Hendrawan ya, bukan banyak jalan. Tapi itu Tuhan seperti yang saya katakan 3 orang Majus itu kita tidak bisa ngelihat.
Tuhan itu punya cara sendiri. Kadang-kadang kita kadang-kadang orang itu jadi bukan banyak jalan, tapi kasih Tuhan itu. Nah, sedangkan ajaran-ajaran itu memang jadi pertanyaan. Memang dikatakan Pak Indrawan tadi, ini dikatakan Pak Indrawan betul. Agama Buddha bagaimana, agama Islam bagaimana. Ya, kalau dirunut-runut semua ajarannya, kalau kita anggap ajarannya baik, tapi kita sreg apa enggak? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau ini saya selalu ngomong, saya milih yang sreg. Kalau kita percaya Yesus, kita sreg sama Yesus, kita pilih Yesus. Sana, saya tidak berani menjas 100%, tidak masuk surga. Saya tidak berani yang lain menjas 100% tidak masuk surga. Tapi saya punya prinsip, saya milih yang sreg. Ini juga kalau saya memberitakan firman Tuhan itu gitu. Bahas semua tidak ada yang tidak baik caranya. Tapi coba kita pikir, ngajak kita mikir, kita pelajari semua, mana yang betul-betul kita percayai, kita imani bahwa itu ada kepastian. Dari situ menurut saya. Tapi kita 100%, kalau saya 100% belum berani ngomong itu pasti tidak masuk surga. Kita tidak ngerti Tuhan soalnya, tidak ngerti Tuhan kalau kita mati baru tahu soalnya. Tapi saya ngajak saudara-saudara kita, ini loh, yang ada kepastian, secara logika kita pikirkan buku itu ditulis ribuan tahun yang lalu, sudah diberitakan itu luar biasa, dan kita melihat buktinya bangsa Israel segala kejadian itu yang secara logika untuk milih kita bikin sreg, tapi sebetulnya Tuhan tidak bisa pakai logika, ya toh? Itu menurut saya, Pak Rin sama Pak Indrawan. Ya, makasih Pak. Tetapi ada firman Tuhan, ada firman Tuhan begini Pak. Banyak jalan, berarti kita percaya sana masuk surga. Saya ragu-ragu. Enggak, begini, Pak Sarif, di firman Tuhan dikatakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui dia, pasti nggak akan sampai. Jadi nggak usah kata-kata, maksudnya mungkin dia mungkin, kita nggak bisa ngejas. Kita nggak ngejas. Tapi firman yang berbicara, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nggak ada jalan lain yang bisa menuju ke surga. Begitu Pak, kira-kira. Ya, makasih. Ya. Memang Pak Indrawan ini hitam putih ini. Oke, yang lain Bapak kita Ibu. belajar bersama. Kita belajar bersama gitu. Ya, makasih. Berbeda itu indah. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Ayo, ini kan kita diskusi loh tempatnya ya. Banyak kesempatan diskusi kita. Senin, Selasa, Minggu pagi. 3 kali. Silakan Bapak Ibu. Belum ada. Nah, jadi semua mengajarkan yang baik ya. Kita akui itu. Saya semester ini Bapak Ibu ngajar teologi agama-agama mulai minggu depan. Ya, jadi semua agama ini akhirnya saya mempersiapkan, saya mempelajari. Semuanya baik. Dan tadi saya sudah sampaikan juga ada keunikan-keunikan toh masing-masing, ada klaim-klaim kebenaran masing-masing. Oke. Nah, sekarang dalam konteks Alkitab, Bapak Ibu. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar di awal. Kita juga punya keunikan. Nah, artinya keunikan itu bagi kita itu unik, tapi bagi yang lain kan tidak bisa mengikuti apa yang kita bilang unik kan. Sama juga sebaliknya, mereka ada keunikan, kita juga nggak bisa kan mengakui keunikan atau mempercayai keunikannya mereka. Sama kan sebenarnya, tapi prinsipnya karena kita sudah percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan seperti itu, saudara. Nah, kita yakini, kita percaya. Bahasa Pak Sarif tadi sreg gitu ya, sreg gitu. Nah, kita kembali ke Alkitab. Sekali lagi, urusan surga neraka kan bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Tapi berdasarkan banyak ayat-ayat tadi ya, pertimbangan dan lain sebagainya, Bapak Ibu, karena kita sudah percaya Kristus. Nah, tadi Pak Indrawan juga sudah singgung. Aku berkata kepadamu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya.
Tuhan waktu itu ngomongnya sama siapa? Sama semua orang, apa khusus murid-muridnya? Nah, ini mulai detail dulu ya, saudara. Nah, kita harus minta hikmah sama Tuhan. Keunikan Yesus yang berkata, aku satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui satu-satunya aku. Itu Tuhan ngomongnya sama siapa? Coba kita baca ya, Yohanes 14, Bapak Ibu. Yohanes 14, ayat yang mulai ayat yang ke-4, 5, dan 6. Harusnya satu pasal dibaca. Tapi ayat yang ke-4, 5, dan 6. Mulai ayat 1 dah, saya baca ya. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Mu-nya ini siapa? Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamunya siapa? Munya siapa? Oke, belum jelas ya? Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu kamunya siapa? Ayat 5 nih Bapak Ibu. Kata Thomas kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami, ya Thomas mewakili murid-murid yang lain, tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya. Nyanya siapa ini? Thomas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, dan seterusnya. Jadi konteks Yohanes 14 itu Yesus mengajarkan secara khusus kepada murid-muridnya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat ya, dimulai dari pasal 12, itu pengajaran Yesus khusus kepada murid-muridnya karena sebentar lagi Yesus mau mati, Bapak Ibu ya. Dan murid-murid itu susah, gelisah, takut. Kalau ditinggal Yesus bagaimana? Makanya nanti di ayat berikutnya Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dalam wujud apa? Roh Kudus yang akan dikirimkan. Jadi sebenarnya ketika para murid ketakutan, para murid merasa ketidakpastian, makanya Yesus memberi kepastian. Nah itu konteksnya dulu, Bapak Ibu. Makanya harus berhikmat kalau kita memberitakan Injil kepada orang di luar murid Kristus, jangan pakai ayat ini dulu. Saudara, jangan pakai ayat ini dulu. Sebab kalau pakai ayat ini dulu, nanti akan bentrok kan. Waduh, walaupun benar, satu-satunya melalui Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu betul. Tapi ambil ayat yang lain dulu. Harus bicara apa? Kalau saya renungkan ya, strategi atau menemukan jembatan supaya Injil bisa masuk. Nah itu tugas mahasiswa saya, itu Bapak Ibu. Jadi setelah belajar beberapa agama itu, lalu bagaimana engkau temukan jembatannya supaya Injil bisa masuk. Itu tugas mahasiswanya. Nah saya kasih bocorannya di sini ya. Ternyata harus cari apa? Kesamaannya. Dalam hal apa kesamaannya? Pengorbanan, penebusan. Betul enggak? Seperti orang PL kan? Jadi supaya dosanya diampuni harus melalui apa? Pengorbanan. Ya toh? Nah, nanti bandingkan dengan keunikan teologi Kristen, teologi Alkitab. Yaitu pengorbanan siapa? Apakah mungkin kalau melalui kambing domba? Apakah mungkin kalau melalui manusia yang berdosa? Nah, harus ada yang lebih dari kambing domba, harus ada yang lebih dari darah korban, yang harus ada yang lebih dari manusia. Siapakah itu? Nah, jadi itu Pak Indrawan dan mungkin juga yang lain ya. Kita mesti lihat, kita mesti minta hikmat dari Tuhan ya. Nah, kita beritakan bahwa Yesus itu yang adalah manusia, tapi kan bukan manusia yang sama dengan kita. Semua mengakui itu. Tidak ada cacat celahnya. Loh, ini manusia yang bagaimana ini? Kalau namanya manusia pasti ada cacat celahnya, ada dosanya. Ini kok tidak? Beberapa mengakui itu kan.
saudara. Nah, itu yang akhirnya jadi penekanan, saudara. Nah, karena kita sudah di dalam Kristus sama seperti murid-murid, ya kita beritakan itu. Tapi nanti akan terus berkembang. Kita ambil ayat-ayat yang lain, toh. Kisah Rasul 4 ayat 12 katakanlah. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Kristus. Nah, itu berikutnya, Bapak Ibu, berikutnya. Ya, kan konteksnya di Kisah Rasul pasal 4 itu apa? Petrus kan sedang disidang itu oleh mahkamah agama, pemimpin agama. Nah, itu loh, beda lagi. Kalau Kisah Rasul pasal 2, kita mundur, itu yang datang 3.000 kan dari berbagai macam bangsa. Lalu khotbahnya Petrus apa? Dia tidak berkata Yesus satu-satunya jalan, tapi dia berkata apa? Yesus yang telah kamu salibkan telah menjadi Tuhan dan Kristus. Dengan kata lain apa? Dia satu-satunya dari Nazaret, kenapa engkau bunuh dia? Dosanya apa engkau bunuh? Kan begitu. Lalu tujuannya dia mati untuk apa? Saudara. Nah, Petrus jelaskan di situ. Nah, ini ilmu apa ya? Ilmu misi sebenarnya, saudara. Ya, jadi tidak langsung antum kromo begitu, makanya banyak orang Kristen dimusuhi gara-gara antum kromo kan. Seperti itu. Nah, gitu Pak Indrawan. Tetap betul kembali ke Alkitab, Yesus satu-satunya. Ya. Harus lahir baru, betul. Itu konteksnya kan di konteks orang Kristen, istilah lahir baru. Tapi istilah di sana ya seperti orang Tuhan bisa menyelamatkan dengan berbagai macam cara. Ya, mereka akhirnya bisa kenal Kristus dengan berbagai macam cara. Ya, melalui mimpi, melalui mendengar dan lain sebagainya. Makanya kita berdoa apapun yang kita lakukan, ya Bapak Ibu Saudara, walaupun secara online seperti ini, walaupun orang dengarnya juga sambil lalu ya, karena kan hanya mendengar tidak aktif. Kalau Zoom kan aktif ya, bisa interaksi. Tapi kalau sudah nonton YouTube dan lain sebagainya, itu kan bisa dengarnya macam-macam kan, sambil tidur, sambil makan kan bisa. Tapi biarlah Roh Kudus bekerja menjamah mereka yang mendengarnya. Nah, itu salah satu strategi kita memberitakan Injil, Bapak Ibu. Walaupun tidak secara langsung lagi, tapi melalui digital, Bapak Ibu, kita juga memberitakan firman Tuhan. Makanya ajaran-ajaran yang bagus, baik di kelas atau dimanapun, Bapak Ibu. Ya, saya juga secara pribadi terpanggil, makanya ada channel YouTube itu, Bapak Ibu, akhirnya saya juga share, publish untuk umum. Puji Tuhan. Itu ya, Pak Indrawan. Nah, minggu depan kita sambung lagi karena waktunya betul, sudah betul, habis. Pak Tim, betul ini semua Pak Tim yang katakan betul. Tapi lah waktu tadi itulah diskusi, ada yang ada keraguan di antara kita murid-murid Tuhan ini. Kita anggap aja kita murid-murid Tuhan, kita betul. Diskusi. Makanya saya nyatakan seperti itu bahwa kita harus tahu bahwa betul-betul jalannya cuma Yesus, tidak ada jalan lain. Ya, gitu. Betul. Maksud betul, saya Pak. begitu, Pak. Gitu. Betul, kita diskusi, bukan kita bersaksi di luar begitu, Pak. Gitu. Oke, betul. Ya, jadi pagi ini kita yakin 1000% Yesus satu-satunya ya, satu-satunya jalan. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui Kristus. Betul. Kita mewakili Thomas, kita mewakili Filipus, saudara ya. Seperti itulah ya gambarannya. Ya, dan hari ini firman Tuhan menegaskan kata Yesus sendiri bahwa dia satu-satunya jalan kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Minta tolong Pak Indrawan tutup ya. Kita bersyukur buat waktu ini. Minggu depan kita sambung lagi. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih akan firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu sungguh tertanam, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami memberitakan Injil-Mu Tuhan dengan benar dan tepat pada sasarannya, sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu Bapa. Sebentar kami akan beribadah, Kau siapkan hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Ayo, makasih.